Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengunggah tugas serta contoh LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Pertama kali tentunya kita harus login ke SIMPIKAB lewat portal layanan Kemdikbud di GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Selanjutnya kita login di PPG dalam jabatan. Selanjutnya kita masuk di berandanya ini, kita masukkan alamat syurel atau nomor UKG kita dan sandi. Bisa juga login melalui akun Belajar ID. Saya masuk lewat akun SIMPIKAB, kita klik masuk. Ini informasi tentang penetapan peserta PPG jabatan 1 dalam jabatan tahun 2022. Aman ini kita klik tutup. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari kelas LMS. Ini kita klik. Selanjutnya kita pilih tautan LMS. Kemudian kita masuk ke pendalaman materi. Selanjutnya kita klik eksplorasi masalah. Nah, ini kita berada di eksplorasi penyebab masalah. Kemudian LK 1.2 itu pada pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 di pagi harinya itu dari pukul 7.45, maka kita akan melaksanakan presentasi dan penguatan eksplorasi penyebab masalah. Nah, setelah kita presentasi eksplorasi penyebab masalah tadi, maka pada selanjutnya di siang maka kita akan melakukan unggah tagihan. Nah, di sini unggah tagihan di sinilah yang akan kita upload LK 1.2 kita. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, berikut akan saya contohkan eksplorasi penyebab masalah yang akan kita unggah pada LK 1.2. Ini adalah salah satu contoh sebagai referensi, nanti silakan dikembangkan sendiri. Kemudian silakan Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Nah, sini yang pada kolom kedua ini adalah masalah yang telah diidentifikasi. Ini pada LK 1.1 identifikasi masalah, saya masukkan kurangnya semangat belajar siswa. Nah, yang kita isi pada masalah yang telah diidentifikasi ini adalah pada LK 1.1, yaitu masalah yang telah kita identifikasi, maka kita masukkan ke masalah yang telah diidentifikasi pada LK 1.2. Kemudian pada kolom ketiga ini, hasil eksplorasi penyebab masalah. Di sini kita buat sumber kajian literatur, jurnal atau artikel. Nah, pada sumber kajian literatur ini bisa kita ambil melalui jurnal ataupun artikel
ataupun melalui buku-buku yang sesuai dengan materi atau identifikasi masalah yang akan kita tuangkan ke dalam LK 1.2. Ini sebagai contoh. Kemudian setelah kajian literatur kita masukkan, ada juga selanjutnya adalah sumber wawancara kepada kepala sekolah, boleh, atau kepada rekan sejawat, kepada pengawas, ataupun kepada para pakar. Nah, sini kita tuangkan ke dalam, di sini hasil kita wawancara. Sebelum kita wawancara, tentunya kita harus membuat rubrik atau list pertanyaan tentang wawancara yang akan kita sampaikan kepada narasumber. Ya. Kemudian pada kolom analisis eksplorasi penyebab masalah, nah, ini adalah hasil analisis kita pada masalah yang telah kita identifikasi tadi. Setelah kita temukan masalah yang kita identifikasi, maka kita masukkan analisis masalah eksplorasi penyebab masalah. Pada analisis eksplorasi penyebab masalah, ini kita ambil dari masalah yang telah kita identifikasi tadi. Kemudian kita kembangkan lewat hasil eksplorasi penyebab masalah ini tadi. Nah, baik itu yang dari kajian literatur yang kita ambil melalui jurnal, artikel, atau buku-buku. Kemudian juga kita ambil dari sumber wawancara kita kepada narasumber. Nah, jadi semuanya ini kita tuangkan ke dalam analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini sebagai contoh. Pada masalah yang telah diidentifikasi, kurangnya semangat belajar siswa. Nah, di kajian literaturnya, sini saya masukkan ada 2 dari narasumber, 1. Kemudian sebagai contoh, menurut Sri Wayuni Naibahu dan kawan-kawan, itu jurnal Match Edu, volume 4 nomor 2 Juli tahun 2002, 1. Kurangnya semangat atau motivasi siswa dalam belajar disebabkan oleh faktor internal, yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, di mana siswa tidak bersungguh mengerjakan tugas. Siswa kurang yakin akan jawabannya, siswa tidak langsung mengerjakan tugas. Faktor kemampuan siswa, faktor kondisi siswa, di mana siswa bosan dan kurang bersemangat dalam belajar. Kemudian faktor eksternalnya, nah, ini salah satunya disebutkan bahwa faktor kondisi di mana pada saat belajar di rumah televisi dihidupkan. Nah, kemudian kita kembangkan, kita analisis dari hasil eksplorasi penyebab masalah tadi. Kita tuangkan dalam analisis eksplorasi penyebab masalah. Kita buat lebih lanjut. Setelah dilakukan analisis terhadap rendahnya semangat atau motivasi siswa disebabkan, saya contohkan ini, guru perlu memberikan stimulus yang positif dalam menanggapi setiap aktivitas siswa. Kemudian, kurangnya perhatian orang tua ketika siswa sedang melakukan belajar di rumah. Ini sebagai contoh, 2 contoh. Silakan nanti kawan-kawan, bapak-bapak ibu sekalian, bisa diambil dan di download yang contoh yang saya ini di deskripsi video saya. Silakan bapak ibu kembangkan secara mandiri sesuai masalah yang bapak ibu identifikasi. Demikian dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.